Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Ulum. Saya mahasiswa kelas C Prodi Pendidikan Sejarah dan Sosiologi IKI Budi Utama Malang. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran induktif dan pembelajaran deduktif. Kemudian adalah karakteristik daripada kedua bentuk pembelajaran tersebut. Karakteristik daripada pembelajaran induktif dan induktif. Yang pertama adalah karakteristik pembelajaran induktif, yakni yang pertama A. Menekankan pada keterampilan berpikir dan tujuan-tujuan afektif. Selanjutnya, berstruktur rendah, penggunaan waktu yang kurang efisien, memberikan kesempatan yang banyak untuk belajar sewaktu-waktu. Dan yang selanjutnya, karakteristik pembelajaran deduktif adalah berorientasi pada siswa dan materi, berstruktur tinggi, penggunaan waktu yang lebih efisien, dan kurang memberikan kesempatan untuk belajar sewaktu-waktu. Pengertian strategi pembelajaran induktif. Strategi pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung tapi sangat efektif untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Pada pembelajaran induktif, guru langsung memberikan presentasi informasi-informasi yang akan memberikan ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari siswa. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi-ilustrasi yang diberikan tadi. Strategi pembelajaran induktif dirancang berlandaskan teori konstruktivisme dalam belajar. Pelajaran ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya atau questioning dalam penerapannya. Melalui pertanyaan-pertanyaan inilah guru akan membimbing siswa membangun pemahaman terhadap materi pelajaran dengan cara berpikir dan membangun ide. Tingkat keefektifan model pembelajaran induktif ini sangat tergantung pada keterampilan guru dalam bertanya dan mengarahkan pembelajaran, di mana guru harus menjadi pembimbing yang akan untuk membuat siswa berpikir. Pada pendekatan induktif dimulai dengan memberikan bermacam-macam contoh, dan dari contoh-contoh tersebut siswa mengerti keteraturan dan kemudian mengambil keputusan yang bersifat umum. Pendekatan induktif adalah suatu strategi yang direncanakan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kreativitas melalui observasi, membandingkan, penemuan pola, dan menggeneralisasikannya, sehingga guru biasanya menciptakan suasana aktif belajar dengan mendorong siswa mengadakan pengamatan dan memfokuskan pengamatan melalui pertanyaan-pertanyaan. Kemudian selanjutnya adalah pengertian daripada strategi pembelajaran deduktif. Yang dimaksud dengan strategi pembelajaran deduktif adalah strategi pembelajaran yang menerapkan penalaran dari hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Strategi deduktif ini merupakan pemberian penjelasan tentang prinsip-prinsip isi pelajaran, kemudian dijelaskan dalam bentuk penerapan atau contoh-contohnya dalam situasi tertentu. Strategi ini menjelaskan teori ke bentuk realitas atau menjelaskan hal-hal bersifat umum kepada sifat yang khusus. Dalam pembelajaran deduktif merupakan imbangan yang sangat dekat bagi model pembelajaran induktif. Keduanya dirancang untuk mengajarkan konsep dan generalisasi, mengandalkan contoh, dan bergantung pada keterlibatan guru yang aktif dan membimbing siswa. Perbedaan terletak pada urutan kejadian selama pembelajaran, keterampilan berpikir, cara memotivasi, dan waktu yang diperlukan, serta biasanya pada deduktif seorang guru harus lebih aktif daripada siswanya. Kemudian selanjutnya ada beberapa metode yang bisa dilakukan pada pembelajaran induktif dan deduktif. Yang pertama, metode pada pembelajaran induktif. Beberapa metode yang digunakan dalam strategi pembelajaran induktif antara lain yang pertama ada eksperimen.
Metode eksperimen adalah metode pembelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Yang kedua adalah diskusi. Melalui metode diskusi, siswa bisa melakukan pembelajaran yang menghadapkan pada suatu permasalahan langsung kepada peserta didik tersebut. Yang ketiga ada demonstrasi. Demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya ataupun hanya sekedar tiruan. Kemudian untuk metode strategi pembelajaran deduktif ada beberapa, yakni yang pertama ada ceramah. Ceramah adalah suatu metode yang memperagakan sebuah penuturan badan pelajaran secara lisan dari sumber atau guru kepada penerima, yakni peserta didik, untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Yang kedua ada tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan peserta didik. Yang terakhir dari metode deduktif adalah simulasi. Melalui metode simulasi, siswa dihadapkan dengan penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Jadi untuk kesimpulan dari kedua strategi pembelajaran tersebut adalah yang pertama, strategi induktif merupakan strategi pembelajaran dari khusus ke umum. Sedangkan untuk strategi deduktif adalah strategi berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Karakteristik dari strategi induktif diantaranya penekanan pada keterampilan berpikir dan tujuan-tujuan afektif serta penggunaan waktu yang kurang efisien. Adapun karakteristik dari strategi deduktif diantaranya berorientasi pada siswa dan materi serta penggunaan waktu yang lebih efisien. Demikian untuk penjelasan tentang pembelajaran induktif dan deduktif dari saya pribadi. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.